Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, karunia dan kemudahan sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul bersama dalam rangka belajar, dalam rangka thalabul ilmi, mengurangi kejahilan kita sedikit demi sedikit dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengangkat topik yang judulnya adalah ciri-ciri penghuni surga, namun saya khususkan di antara ciri-ciri yang sangat utama yaitu para penghuni surga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika seandainya Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tidak mungkin Allah akan mengadab hamba tersebut. Konsekuensi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tentunya hamba tersebut akan diberi kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman tentang pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka mengaku-ngaku mempropagandakan bahwasanya mereka dicintai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan mereka. Maka Allah bantah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau benar demikian kalian adalah kekasih-kekasih Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kok bisa Allah mengadab kalian? Orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi karena melakukan pelanggaran. Dan mereka mengatakan mereka kekasih Allah. Maka konsekuensinya harusnya kalau kalian adalah kekasih-kekasih Allah, nenek moyang kalian adalah kekasih-kekasih Allah, kenapa? Harusnya Allah tidak mengadab mereka. Namun kenyataannya nenek moyang kalian pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Maka ini dalil bahwasanya Allah tidak cinta kepada kalian. Dan dipahami dari ayat ini, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengadabnya. Benar, Allah akan mengujinya di dunia. Allah akan berikan dia ujian yang berat, benar. Tetapi di akhirat Allah tidak akan mengadabnya. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Ya. Jadi ayat inilah sebagian ulama mengambil dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Ya atau tidak ya? Seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Kalau seorang suami sayang kepada istrinya, gak mungkin istrinya diomelin terus. Kalau istrinya diomelin terus berarti kecintaan suaminya enggak beres. Sama, kalau seorang istri benar-benar cinta kepada suaminya, enggak mungkin ngomelin suaminya terus. Ya. Ada seorang istri mengatakan, "Saya cinta sama kamu Mas, tapi kamu kok suka ngomelin saya?" Itu salah satu bentuk cintaku, itu enggak benar. Kalau bentuk cinta ngomel terus ya, kalau sekali-sekali ngomel itu wajar. Tapi kalau tiap hari ngomelin suami itu berarti kecintaannya enggak beres. Karena kalau orang cinta kepada seorang wanita atau sebaliknya, dia tidak akan tega menyakiti apa? Hatinya. Tidak akan tega menyakiti hatinya. Demikian ya. Jadi kalau ingin kita masuk surga, di antaranya kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendapat predikat dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan
menghadap kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ya, semoga kita semua dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengaku-ngaku dicintai oleh Allah atau mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ini terjadi. Sebagaimana tadi saya sebutkan ayat dalam surat Al-Maidah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku dicintai oleh Allah. Kata mereka, wa ahibba'uh, kami ini kekasih-kekasih Allah. Mereka ngaku-ngaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengakuan itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada buktinya. Dan kalau kecintaan hanya bertepuk sebelah tangan, percuma. Banyak orang ngaku cinta kepada Allah tapi belum tentu Allah cinta kepada dia. Banyak orang bilang kami cinta kepada Allah, ya, kami cinta kepada Allah, kami mendahulukan kecintaan kepada Allah, tapi Allah tidak mencintai mereka. Allah tidak mencintai mereka. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam pernyataan yang indah, kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkara yang paling utama bukannya engkau mencintai, tetapi yang paling utama apakah engkau dicintai? Apakah engkau dicintai? Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangannya. Seperti perkataan seorang penyair, "Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirruhum bidzaka." Betapa banyak orang ngaku-ngaku kekasihnya Laila padahal Laila tidak kenal sama mereka, ya. Jadi banyak orang ngaku-ngaku, ya, punya hubungan kekasih dengan Laila tapi Laila tidak mengakui, tidak membenarkan pengakuan mereka. Banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum tentu Allah cinta kepada mereka. Oleh karenanya pernah turun satu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul imtihan. Itu ayat ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Di antara ayat yang Allah minta bukti, karena banyak orang ngaku cinta kepada Allah, Allah minta bukti. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ada syaratnya, buktikan. Fattabi'uni, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebutkan sebagai contoh, wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Demikian juga dalam hadis-hadis banyak sekali sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita menyebutkan, ya, beberapa hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha memiliki sifat-sifat tersebut agar kita meraih predikat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang tersembunyi. Yang hamba yang bertakwa, yang kaya dan bersembunyi. Apa maksudnya hadis ini, ya? Kita akan jelaskan. Di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi." Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, dan dalam Al-Qur'an banyak Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam bahasa Arab artinya adalah penghalang. Dalam bahasa Arab artinya apa? Penghalang. Maka orang yang bertakwa artinya orang yang mengambil penghalang antara dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya bertakwa yaitu engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah, jangan sampai azab Allah mengenaimu. Itu namanya takwa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nara walau bisyaqqit tamrah."
bertakwalah kepada Allah, hindarkan dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Ya, berusaha buat penghalang. Semakin besar penghalang kita dengan neraka jahanam, maka kita semakin jauh dari neraka jahanam. Itu namanya takwa. Dan takwa secara sederhana artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau takwa digabungkan dengan albir, ya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, maka ketakwaan khusus dalam hal meninggalkan maksiat. Dalam hal meninggalkan maksiat, adapun albir adalah hal-hal yang merupakan kebajikan. Ya. Jadi ini kaidah ya, saya ulangi. Kalau kalimat takwa disebut secara sendirian, maka mencakup beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Tetapi kalau kalimat takwa digabungkan dengan albir, seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka albir artinya melakukan kebajikan, takwa artinya menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, seorang hamba baik laki-laki maupun wanita berusaha bertakwa kepada Allah, terkhususkan menjauhkan dirinya dari segala maksiat, fissir wal alaniyah, meskipun tatkala bersendirian. Sebagaimana tatkala dia meninggalkan maksiat tatkala di hadapan orang banyak. Dimanapun dia berada, apakah di kotanya atau di luar kotanya, di negerinya atau di luar negerinya. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun pula. Kapanpun engkau berada. Banyak orang yang hanya bisa bertakwa kepada Allah tatkala di hadapan banyak orang. Ya, wajar kita bisa bertakwa di hadapan banyak orang. Kita mungkin semangat ngaji, kita mungkin semangat bersedekah sama teman-teman, itu biasa ya, karena kita tersemangati dengan berkumpulnya banyak orang. Tetapi yang menjadi benar-benar ujian tatkala kita bersendirian. Apakah kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita. Ya. Ibu-ibu kayaknya perlu maju, merapat ya. Merapat. Banyak yang. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang harus kita perhatikan adalah bertakwa tatkala kita bersendirian ya. Tatkala kita bersendirian, dan itu adalah perkara yang menunjukkan kita takwanya benar atau tidak. Adapun bertakwa kepada Allah di hadapan banyak orang, maka banyak orang yang mampu, rata-rata orang mampu malu untuk melakukan kemaksiatan, tapi tatkala bersendirian, maka itu yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah memuji orang-orang yang bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian. Contohnya Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka tatkala bersendirian. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tatkala bersendirian hati-hati. Ya, tatkala lagi tidak bersanding bersama istri, tatkala tidak bersanding bersama suami, suami lagi pergi ke kantor, ya, atau sang suami lagi tidak di rumah, ya hati-hati. Kita bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan apa yang kita lihat, tidak sembarang orang kemudian kita berkomunikasi. Ya, betapa banyak saya sedih mendengar ya cerita tentang selingkuh ya. Bahkan berapa kali saya dengar kisah tentang reuni mengakibatkan CLBK, cinta lama, bubarkan keluarga, itu banyak terjadi ya. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suaminya pergi, maka dia mulai berfantasi di Facebook atau di WhatsApp, mulai hubungan sana sini, akhirnya setan pun masuk, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, terkadang berujung pada perceraian. Kita harus ingat bahwasanya setan bahagia kalau kita bercerai. Setan bahagia kalau kita bertengkar dengan suami kita. Setan bahagia kalau kita bisa ngomel-ngomelin suami kita. Jadi ibu-ibu jangan bahagiakan setan. Bapak juga demikian ya. Setan bahagia kalau ada bapak-bapak yang berani mengancam istrinya untuk cerai. Karena di antara propaganda setan bagaimana suami istri bisa bercerai. Jadi saya ingatkan kembali, takwa kalimat yang semua orang bisa mengucapkan. Hendaknya kita menjadi orang-orang bertakwa. Alhamdulillah kita orang-orang bertakwa, tapi butuh pembuktian. Di antara pembuktian takwa adalah Anda bertakwa kepada Allah terkhususkan tatkala Anda sendirian, tidak ada yang melihat. Itu bukti Anda bertakwa kepada Allah atau tidak. Baik. Kemudian di antara orang yang dicintai oleh Allah
yaitu al-ghani. Apa yang dimaksud dengan al-ghani? Yaitu seorang yang kaya. Maksudnya dia dua tafsiran. Dia kaya jiwa. Kaya jiwa yaitu dia tidak hasad, dia merasa qanaah. Ini penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya. Karena yang memegang kendali keluarga banyak ibu-ibu, bukan bapak-bapak, terutama di Indonesia ya. Kalau ibu-ibunya qanaah, biasanya bapak-bapak juga qanaah. Tapi kalau ibu-ibunya tidak qanaah, biasanya ibu-ibu yang menyuruh bapak-bapak untuk beli ini, beli anu, beli ini ya. Diserang terus oleh ibu-ibu sehingga bapak-bapak akhirnya beli ini dan beli itu ya. Tentunya tidak semua ibu-ibu, tapi banyak yang seperti itu ya. Oleh karenanya seorang yang ghani yaitu merasa jiwanya kaya, ini orang dicintai oleh Allah, berarti dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau orang itu hasad, dengki, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah bersyukur. Dia melihat ada tetangga rumahnya lebih bagus, padahal rumah dia juga sudah bagus. Maka dia pun cemburu, hasad, dengki, ingin seperti itu. Dia lihat tetangga punya mobil lebih bagus, atau dia melihat kakaknya baru dibelikan sama suaminya mobil lebih bagus, maka dia pun menuntut suaminya untuk bisa menyaingi mobil seperti mobil punya kakaknya. Ya, akhirnya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang harus berusaha untuk qanaah sehingga jiwanya kaya dan dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalau orang tidak qanaah, dia tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah bahagia. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau ya memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Sama saja. Raja bahagia karena dia puas dengan memiliki banyak istana, banyak harta. Seorang mungkin tidak perlu jadi raja, dia sudah bahagia. Kapan? Tatkala dia memiliki jiwa qanaah. Tetapi kalau orang memiliki harta yang kaya, tidak qanaah, dia tidak akan pernah bahagia. Bahkan terkadang saya bertemu dengan seorang supir yang lebih banyak senyum daripada majikannya. Lebih banyak senyum supirnya daripada majikannya. Mungkin supirnya sudah bahagia, sementara majikannya tidak bahagia. Ya, punya rumah mewah, punya perusahaan yang banyak, tapi tamak, kemudian tidak pernah puas. Sementara supirnya senyum-senyum dengan gaji yang cukup bagi dia, jadi dia sudah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu dengan supir, saya mengatakan, "Mas, kok senyum-senyum terus?" "Ya, kita harus bersyukur, Ustaz." Ya. Masya Allah, ini dakwahi Ustaz ya. Jadi saya lihat Masya Allah ini senyum-senyum. Ini seperti ini, luar biasa ya. Kapan kita murah senyum, mudah bahagia tatkala kita qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan saya melarang ibu-ibu punya barang, enggak. Tapi maksud saya kalau kita punya, alhamdulillah kita beli. Kalau enggak usah nuntut, enggak usah nuntut. Akhirnya sebagian ibu-ibu nuntut suaminya, "Mas, beli mobil dong." "Kita enggak punya uang sayang." "Ya udah utang aja, tawakal sama Allah." Utang kok tawakal sama Allah subhanahu. Dia diajarin supaya banyak utang. Ya jangan. Akhirnya orang kalau sudah banyak utang, stres, pusing ya. Banyak pikiran, meskipun naik mobil mewah tapi dikejar-kejar oleh rentenir, kadang-kadang dikejar-kejar oleh bank, nonton berita-berita ada rumah disita jadi gemetar, ketakutan ya. Kenapa? Karena menjebak diri dalam hal-hal yang di luar kemampuannya. Maka di antara hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hamba-hamba yang kaya jiwa, jiwanya kaya. Dia suka bersyukur kepada Allah, qanaah dan tidak hasad kepada Allah. Nih ibu-ibu ya, kalau kita lihat orang mobilnya lebih mewah. Bagus sekali mobilnya. Lihat rumah orang lebih mewah, bagus sekali rumahnya. Ya sudah. Kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ingatkan diri kita. Kita hanya hidup apa? Sementara. Kita punya rumah mewah ya, hanya menambah hisab. Ditanya oleh Allah semakin panjang. Syukuri rumah yang ada. Rumah yang ada pun hisabnya sudah panjang. Jangan memperberat diri lagi dengan harus membuat rumah yang lebih mewah. Toh kita akan tinggalkan itu semuanya. Jadi saya ingatkan ibu-ibu, jangan terlalu ya mengejar dunia, jangan terlalu ya memaksa suami untuk beli macam-macam, karena toh kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Jadi berusaha untuk jiwa ini kaya, qanaah. Tafsiran kedua yang disebut dengan al-ghani yaitu orang yang tidak suka minta bantuan kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yastaghni yughnihullah." Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya dengan Allah, maka Allah akan buat dia cukup. Latih diri kita
jangan sedikit-sedikit telepon teman, bantu saya dong, tolong saya dong, bantu saya dong, tolong saya dong. Kita berusaha, kita yang bantu, kita yang tolong. Bukan minta tolong sama orang. Ada orang kebiasaan seperti itu. Sedikit-sedikit nyerahin sama orang, sedikit-sedikit telepon orang, sedikit-sedikit minta bantuan. Ini merendahkan diri kita, nggak boleh. Berusaha kita jalankan sendiri. Ada masalah kita berusaha jalankan sendiri. Ada problem kita berusaha hadapi sendiri. Ya, ada kesulitan kita berusaha jalani sendiri. Kalau nggak mampu, itu baru kita mungkin minta tolong, nggak apa-apa. Karena Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong, wa ta'awunal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi kalau sejak awal sudah mengharap orang itu enggak baik. Jangan suka mengharap orang. Kalau kita mengharap orang lain, kita akan kecewa. Jangan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita tidak membutuhkan orang lain. Jangan kita gantungkan diri kita butuh sama orang, jangan. Itu jelek. Itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi suruh kita bekerja meskipun harus mencari kayu bakar daripada minta sama orang. Ibu-ibu ingat, jangan suka mengharap sama orang. Mungkin kita punya teman kaya, jangan berharap sama dia. Kalau kita punya teman kaya dan dia tahu kita berharap sama dia, dia akan rendahkan kita. Ini anak ini. Begitu tahu kita suka minta tolong sama dia, dia akan hinakan kita. Tapi kalau dia datang nawarin bantuan, ya itu enggak jadi masalah. Kasih hadiah, kita menerima hadiah, baik. Kapan seorang ini sifat manusia ya? Kapan seorang merasa temannya ini mulai mengambil hartanya, langsung dia pandang dengan pandangan rendah. Ya, betapapun kaya dia, tetap dia pandang dengan pandangan apa? Rendah. Maka jangan biasakan diri minta tolong sama orang, kita kerjain sendiri. Allah suka hamba yang seperti itu. Kalau ada apa-apa dia kerjakan sendiri. Kecuali kalau darurat itu lain cerita. Dalam kondisi mendesak, sesekali kita minta bantuan teman, konsekuensi persahabatan, kita telepon, saya rasa dia akan bantu dengan senang hati. Tapi kalau sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit ini, tolong dong, ini jelek. Ini jelek sekali seperti ini. Menggantungkan harapan kepada manusia. Kita jadi rendah, jadi hina di hadapan dia, ya. Di hadapan dia. Oleh karenanya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha menjadi hamba yang kaya, artinya dia hanya mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang yang qanaah, senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada dia. Kemudian yang ketiga di antara ciri hamba yang dicintai oleh Allah adalah al-khafi. Apa itu al-khafi? Al-khafi secara bahasa Arab artinya bersembunyi. Ini sangat penting juga untuk kita ketahui bahwasanya Allah tidak suka seorang hamba yang ingin tampil selalu. Ingin tampil beda, ingin tampil jadi bahan komentar orang, jadi pusat perhatian orang. Allah tidak suka dengan hamba seperti itu. Ya. Allah tidak suka. Yang narsis ya, Allah nggak suka. Narsis itu apa artinya sih? Narsis itu apa sih? Saya sering dengar. Narsis, masif, apalagi satunya itu istilah-istilah baru. Saya pulang dari Saudi bingung saya. Ya, narsis, masif, terus rasis, terus. Pernah saya ngobrol sama Ustadz, orang itu baper sekali. Saya bingung nih baper bahasa apa. Pas di Madinah ngobrol sama saya lagi makan di Al-Bayt. Tahu-tahu Ustadz, itu orang baper banget. Aduh, saya mau tanya malu kan. Baper tuh apa? Jadi cari-cari di kamus juga nggak ada ini bapernya. Ternyata singkatan bahwa perasaan. Pahamnya setelah saya ke Indonesia. Ternyata ada istilah-istilah baru ya yang saya tidak paham. Tapi intinya kita tidak boleh suka cari perhatian. Makanya banyak hadis-hadis yang melarang seperti ini. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba mazallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang dunia pakai pakaian ketenaran. Pakaian ketenaran itu apa? Tampil beda, terlalu indah, terlalu mahal, atau sebaliknya terlalu murah, terlalu jelek. Ini tidak boleh dua-duanya. Pakai pakaian terlalu indah, ya. Pakaiannya warnanya terlalu banyak. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya. Tidak wajar, lain sendiri, tampil beda sendiri. Saya tahu ibu-ibu suka bergaya, apalagi pakaian model baru, itu sifat wanita, ya. Boleh, tetapi ingat, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai terlalu, sehingga menjadi pusat perhatian. Itu tidak disukai dalam syariat. Meskipun bukan niat kita untuk sombong, pakaian yang langsung otomatis membuat kita tampil beda, itu tidak boleh. Tampil beda tersebut karena terlalu mahal, terlalu indah, atau sebaliknya terlalu murah, robek-robek masih kita pakai, ya. Itu juga tidak boleh. Nabi SAW kalau pakai baju sama dengan sahabat-sahabatnya, tidak tampil beda. Makanya kalau ada orang luar datang menemui
para sahabat di masjid atau lagi di pertemuan, mereka bingung Nabi Muhammad yang mana sallallahu alaihi wasallam. Karena pakaiannya sama dengan sahabat yang lain. Sampai para sahabat bikin ide, ya Rasulullah, kita buat tempat agak tinggi supaya kalau ada orang datang cari Anda langsung ketahuan di mana posisi Anda. Kenapa? Karena Nabi pakainya sama dengan sahabat yang lain. Demikian juga Nabi SAW pernah berhijrah dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu masuk ke kota Madinah, Nabi pertama tinggal di Kuba. Orang-orang datang langsung menyalami Abu Bakar, disangka Abu Bakar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada beda ya. Ya, Abu Bakar jadi enggak enak, mau nunjuk-nunjuk ini enggak enak. Akhirnya setelah Abu Bakar menaungi Nabi, baru orang-orang tahu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saya katakan kepada ibu-ibu, terutama karena pakaiannya biasanya menjadi pusat perhatian para ibu-ibu. Laki-laki juga perhatian terhadap pakaian, tapi ibu-ibu yang benar-benar perhatian terhadap penampilan, terhadap gaya, terhadap mode, fashion dan yang lainnya. Maka hati-hati, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu indah ya atau terlalu buruk sehingga menjadi hamba yang terkenal dan tenar dan tersohor. Jangan. Ya, jangan. Kita kalau bikin model-model yang seperti yang lainnya ya, mungkin indah, tapi jangan terlalu. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita melakukan hal-hal yang buat kita memang kita niatnya ingin tampil, jangan. Karena Allah mencintai hamba yang dia bersembunyi. Sembunyi apa? Sembunyi bukan sembunyi-sembunyi saja, enggak ada kegiatan, tidak. Maksudnya dia sembunyi sehingga dia konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus tampil, ya. Tidak harus tampil. Ada orang-orang yang dia ingin terkenal dan akhirnya dia terkenal. Ingin tenar. Dengan cara-cara dia, dengan pencitraan, dengan berbagai macam model, dengan tampil di YouTube, dengan tampil di Facebook, dengan selfie sendiri, dengan berbagai macam agar dia tenar dan niatnya untuk tenar dan akhirnya tenar. Ada orang-orang yang ingin tenar tapi enggak tenar-tenar. Sudah banyak biaya dia keluar, enggak ada yang nge-like. Ada seperti itu. Ya. Ada orang tidak ingin tenar tapi Allah membuat dia apa? Tenar. Ada orang tidak ingin tenar dan dia tidak tenar. Ada orang tidak ingin tenar, Allah jadikan dia tenar. Ada orang yang tidak ingin tenar dan dia memang tidak tenar. Ya. Kalau ternyata dia tidak ingin tenar, Allah jadikan dia tenar, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, kalau kita jadi tenar, dikenal oleh orang, sebenarnya kita susah sendiri. Kenapa kita menjadi bahan komentar, jadi bahan perhatian, dan orang komentar, ada yang komentarnya baik dan ada orang yang komentarnya buruk. Kenapa kita bikin pusing orang? Sehingga kita menjadi bahan pemikiran mereka untuk dikomentari. Mending kita nggak usah tenar, ya, nggak usah tampil, karena ada orang hobinya tampil. Ya. Ada orang hobinya apa? Tampil. Ya sudah, ngapain ya? Allah lebih senang yang bersembunyi, yang penting dia bekerja, dia punya produktivitas, dia punya kreativitas, tidak harus dia terkenal. Kalau Allah tahu dia butuh terkenal, Allah akan buat dia terkenal meskipun dia nggak mau terkenal. Meskipun dia tidak mau terkenal. Tapi jangan coba-coba kita ingin apa? Terkenal, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi orang terkenal itu tidak enak ya, tidak enak. Baik. Maksudnya apa kita jadi terkenal? Supaya kita bisa sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman fitnah seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya." Kata Nabi, ibadah di musim-musim fitnah sekarang ini ya, lebih baik ya sama seperti berhijrah kepadaku. Karena kebanyakan orang kalau musim fitnah ingin tahu, ingin komentar, ingin nimbrung ya. Dan kita tahu sekarang kita di zaman fitnah, betapa banyak berita, betapa banyak kabar yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui. Yang kedua, al-khafi dalam sebagian riwayat diriwayatkan dengan huruf ha, al-khafi ya. Al-khafi. Ini dalam sebagian riwayat, dalam sebagian riwayat pakai huruf kha. Dalam sebagian riwayat pakai huruf ha, al-hafi. Pakai huruf ha. Bedanya apa? Bedanya al-khafi artinya bersembunyi. Kalau al-hafi artinya dia ihtifaf atau ihtimam bi ahlihi. Dia perhatian dengan keluarganya. Orang yang perhatian dengan keluarganya ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkhususkan kepada para lelaki, ya. Karena banyak para lelaki, mereka para suami, mereka kurang perhatian sama anak istrinya. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan luar, Sebagian orang menjadikan prioritas kebahagiaannya adalah perkara dunia, usahanya, dan ini salah, ya.
Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki yang sejati yang bahagia adalah lelaki yang menjadikan keluarganya sebagai pusat kebahagiaannya, prioritas utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, ya, itu Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya Hawa. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar sang suami tentram dengan istrinya tersebut. Oleh karenanya kebahagiaan lelaki sesungguhnya adalah pada istrinya. Kalau seorang laki kemudian tatkala keluar di rumah ingin pulang ke rumahnya, rindu ketemu istrinya, ingin lihat anak-anak, berarti ini laki-laki yang bahagia. Laki-laki yang bahagia. Sudah benar dia taruh skala prioritas bahwanya kebahagiaan utama adalah di keluarganya. Rumahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tetapi kalau ternyata dia pulang ke rumah dia tidak menemukan kebahagiaan. Ya, maunya dia keluar main golf sama teman-temannya, ya, main karambol sama teman-temannya, main gaple sama teman-temannya, makan-makan sama teman-temannya, istrinya ditinggal. Kalau pulang ngobrol sama istrinya 5 menit sudah enggak betah, ya. Istrinya lagi ngobrol dia main WhatsApp terus. Ya, ini berarti dia tidak bahagia sungguhnya. Ya. Kenapa? Kalau dia cari kebahagiaan di luar berarti tidak bahagia. Orang laki yang bahagia sungguhnya yang di rumahnya menemukan kebahagiaan. Nah, bagaimana seorang suami bisa bahagia kalau ternyata kebahagiaan istrinya tidak dia perhatikan? Jangankan seorang sibuk dengan dunia, seorang lelaki yang sibuk dengan agama saja tapi melalaikan hak anak istrinya tercela. Saya ulangi, jangankan seorang suami yang sibuk dengan dunia sehingga melupakan anak istrinya, dia menjadikan bisnis dia sebagai prioritas utama. Bisnisnya paling utama meskipun anaknya enggak liburan, istrinya enggak liburan, yang penting bisnisnya oke. Ini sangat tercela. Jangankan dia melupakan anak istrinya karena dunia, bahkan karena agama pun tercela. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Salman Al-Farisi tatkala bertemu dengan Abu Darda. Jadi Salman Al-Farisi berkunjung di rumahnya Abu Darda dalam Sahih Al-Bukhari. Tiba-tiba Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, berpakaian mutabaddilah, pakaiannya tidak rapi. Maka Salman heran, ini sebenarnya bukan pakaian yang pantas seorang istri kalau suaminya datang dia harus nyambut dengan pakaian yang bagus. Kenapa suaminya mau datang pakai pakaian tidak beres? Maka dia bertanya, "Aina Abu Darda?" Di mana suamimu Abu Darda? Kata Ummu Darda, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda itu, temanmu itu tidak butuh dengan dunia. Salman paham, berarti Abu Darda ini kurang perhatian sama istrinya. Maka ditunggui Abu Darda pulang. Waktu Abu Darda pulang, Abu Darda menjamu Salman sebagai tamu, dihidangkan makanan. Kata Salman, "Ayo makan." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Saya tidak akan makan jamuanmu sampai kau juga berbuka." Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa. Terus Salman enggak pulang-pulang, tidur lagi di situ. Karena dia mau kasih pelajaran sama, dia ingin tahu apa masalah dengan masalah saudaranya ini. Karena sebagai sahabat kita harus tahu cari permasalahan rumah tangga. Kalau memang perlu kita perlu perbaiki sahabat kita ini. Akhirnya tidur di situ. Baru sepertiga malam pertama Abu Darda sudah ingin bangun sholat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Sepertiga malam kedua ingin sholat malam lagi. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Sepertiga malam ketiga baru kemudian ya Abu Darda sholat, maka Salman ikut sholat. Kemudian Salman nasihati Abu Darda, ya, karena selama ini ternyata Abu Darda lupa dengan istrinya karena berlezat-lezat dalam puasa sunnah dan berlezat-lezat dalam sholat malam. Dia lezat-lezat dalam ibadah sampai lupa dengan istrinya. Kata Salman, "Ya inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak. Wa li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Anak-anakmu juga punya hak. Ya, tamumu juga punya hak, jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing apa? Haknya. Salman, waktu Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, dia mungkin terima tapi dia ingin ngecek lagi. Ini saya dinasihati sama Salman. Maka dia pergi kepada Nabi SAW. Dia bilang, "Ya Rasulullah, Salman ngomongin saya begini. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqa Salman." Salman sudah benar. Salman sudah benar. Karena agama ini ada porsinya. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Jangan sampai hak anak istri kita tidak kita penuhi. Lihat, Abu Darda saja yang terlalu sibuk dengan ibadah sampai lupa kepada istrinya, ditegur atau tidak? Ditegur. Salah atau tidak? Salah. Apalagi kemudian sibuk dengan dunia. Mencari harta sebanyak-banyak, anak istrinya kapan ketemu? Kapan anak istrinya bisa dia bertemu? Enggak ada waktunya. Makanya bawa perhatian, jangan sampai salah skala prioritas. Seorang yang dicintai oleh Allah adalah seorang yang perhatian terhadap anak istrinya, yang perhatian terhadap mereka. Lihat anak istrinya gimana, istrinya sudah sholat atau belum,
Gimana pengajiannya, gimana baca Qur'annya, sudah ngaji Qur'an atau belum, diperhatikan. Anak-anak juga demikian. Ya, karena mereka tanggung jawab kita. Mereka tanggung jawab kita. Bukankah dalam akhirat, dalam Al-Qur'an disebutkan pada hari kiamat kala Allah mengatakan wa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tatkala ditiupkan sangkakala pada hari kiamat kala, seorang laki akan lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa di antara para ahli tafsir mengatakan pada hari kiamat seorang akan lari dari anak dan istrinya? Kenapa? Dia takut dituntut oleh anak istrinya pada hari kiamat. Dia takut karena ada hak-hak anak istrinya tidak dia tunaikan. Ya. Oleh karenanya seorang harus menjadi hamba yang al-hafi, itu yang perhatian terhadap keluarganya. Jangan sampai dia sibuk dengan urusan orang, urusan lain, anak istrinya terlantar. Itu tidak benar. Meskipun dia seorang dai, dia dakwah sana sini, tapi dia harus perhatian terhadap anak istrinya. Sebagian orang taruh anaknya di pondok, sudah tidak diperhatikan. Ya, harusnya dijenguk anaknya, ditanya bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangannya. Nanti kalau anaknya nakal, pondoknya disalah-salahin. Ya, tidak bisa. Anak masukkan sekolah Islam, dicek gimana temannya siapa, pelajaran dicek, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi seorang yang dicintai oleh Allah yang perhatian terhadap keluarganya, ya, bukan yang menjadikan keluarganya prioritas yang kedua atau bahkan jadi tumbal gara-gara dia ingin sukses dalam bisnisnya. Ini adalah perkara yang keliru, ya. Kemudian juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bapak-bapak, saya ingatkan, ibu-ibu itu, ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu itu perlu kalau dia ngobrol harus diperhatikan, ya. Ibu-ibu itu sukanya ngobrol, ya. Sukanya ini mulutnya apa susah dijaga, ya. Kalau ngomong suka ngomong, bapak-bapak dengerin, ya. Jadi kalau pulang dari kantor, dengan bapak-bapaknya nggak ada yang hadir, ya. Sedikit. Jadi kalau bapak hadir, istrinya ngobrol, dengerin, jangan main WhatsApp, ya. Udah dengerin, WhatsAppnya matiin dulu. Iya mami ada apa mami? Ada curhat, silakan. Papi siap menerima, silakan. Curhatnya apa? Masalahnya apa? Ya. Ya kalau dia tidak curhat sama kita, curhat sama siapa nanti? Curhat sama CLBK-nya, ya, repot. Ya, curhat sama temannya, ya. Akhirnya kalau dia sudah curhat sama temannya, aib keluarga terbuka, iya atau tidak? Iya, curhat akhirnya cerita sama temannya ember, banyak perempuan yang ember, akhirnya tersebar kemana-mana, ya. Makanya kalau istri ngobrol, suami dengerin, ya. Saya sampai pernah dengar ceramah, ada seorang dai di Saudi, dia ceramah di televisi, dia bilang, bapak harus dengar curhat istri. Jadi kalau pulang dari kantor harus dengerin meskipun 10 menit, 20 menit, setengah jam, tapi jangan lama-lama. Kalau nanti enggak berhenti-berhenti. Jadi bawa HP matiin dulu sampai dia bawa sumpritan. Pokoknya kalau sudah 30 menit dia sudah berlebihan waktunya, ya. Jadi maksud saya tetap harus mendengar waktu ibu-ibu dengar. Lihat dalam hadis kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku pernah bermalam di rumah Nabi, aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa waktu, kemudian Nabi tidur, ya. Ternyata Nabi begitu sibuknya tetap ngobrol sama istrinya. Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi? Nabi sangat super sibuk. Dia seorang kepala negara, dia seorang mufti, kalau ada pertanyaan orang datang tanya sama dia. Dia seorang sahabat yang mulia berteman dengan sahabat-sahabatnya, ya. Belum lagi istrinya 9, sibuknya kayak apa, ya. Belum lagi kemudian harus mikirkan perkembangan negara, belum lagi ada musuh-musuh yang ingin menyerang, belum lagi orang-orang munafik dalam kota Madinah. Banyak permasalahan kompleks dialami oleh Nabi. Tapi Nabi setiap habis salat asar datangi istrinya, dicumbui satu persatu. Sebelum tidur ngobrol sama istrinya, ya. Sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Siapa yang merasa lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, ya. Nabi SAW kalau ingin berjihad, Rasulullah SAW mengundi istri-istrinya. Yang namanya keluar, ikut. Kita kan nggak perlu undian, itu saja satu-satunya bawa itu. Kalau ada safar bisa dibawa, ya dibawa, nggak usah pakai undian. Ya, kalau punya undian alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudah, terima apa adanya, qanaah, ya. Ini satu-satunya ditinggal terus, ya gimana? Ya. Sebagian orang tidak mau bawa istrinya, kalau bisa bawa istrinya bawa, kecuali memang tidak bisa dibawa, ya sudah. Alhamdulillah, ada istri, ada teman ngobrol di pesawat, ada teman ngobrol tatkala safar, memandang macam-macam, istrinya larang, lagi tertarik pramugari, dicubit sama istrinya, kan? Ada fungsinya, ya, untuk menjaga seorang suami, ya. Jadi maksud saya harus perhatian kepada
anak dan istri supaya menjadi hamba al-hafi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu-ibu juga perhatian harus sama suami. Perhatian sama suami. Jangan terlalu sibuk dengan urusan yang bukan urusan ibu-ibu. Bukankah Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Di antara keindahan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ibu-ibu tuh nimbrung banyak perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nimbrung ini, berita berita ini, berita artis, berita ini, orang berita poligami ngikutin terus. Sudah, yang penting ibu enggak dipoligami, sudah enggak usah terlalu sibuk ya. Berita macam-macam, berita gibah-gibah, ngurumpi, berita enggak perlu. Banyak hal-hal yang kita bermanfaat bagi diri kita. Kita terlalu sering nonton berita, terlalu sering komentar di Facebook, sehingga waktu untuk baca Quran enggak ada. Coba kita renungkan, kita sehari ini baca Quran berapa halaman? Enggak ada, kita baca sedikit. Subuh bangun, kemudian sudah langsung melihat WhatsApp 20 grup, kita buka satu-satu. Belum kita komentari satu-satu ya. Grup ini, grup kecantikan, grup diet, grup ini. Tapi tetap aja badannya gemuk, enggak cantik-cantik, grup enggak ada faedahnya. Jadi maksud saya, ngapain grup-grup yang tidak bermanfaat ya? Mending kita hapus ya. Kita perhatian sama suami, anak-anak di mana, diri kita bagaimana. Jangan lupa baca Qur'annya, zikir pagi petang sudah atau belum, salat duha sudah atau belum, salat malam sudah atau belum, urus telepon ibu, telepon bapak, om, tante sudah ditelepon belum. Banyak kalau kita mau sibukkan dengan yang manfaat, banyak. Ciptakan suasana nikmat di rumah dengan suami, punya jadwal jalan-jalan dengan suami. Ayo, Mas, kita punya jadwal jalan-jalan ya. Mas, kita jadwal pengajian ada. Ciptakan kehidupan kebahagiaan di rumah. Ciptakan kebahagiaan. Jadi perhatian sama suami. Suami diperiksa. Kalau memang mau ke kantor periksa, sudah siap enggak tasnya, diperiksa, diperbaiki. Kalau dia mau keluar dipakaikan kaos kaki, dicium tangannya ya. Kalau rambutnya ini dicukur rambutnya ya, kumisnya dirapikan. Kalau kukunya panjang dipotongin kukunya ya. Ibu-ibu potongin kuku suami atau tidak? Enggak pernah ibu-ibu? Enggak mau? Oh, ibu-ibu berarti kurang sayang sama suami. Oh, enggak mau dipotongin? Paksa. Perhatian sama suami ya. Perhatian kalau suami baju dikasih parfum. Perhatian sama suami al-hafi, seorang hamba yang perhatian sama keluarganya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beres urusan suami, urusan anak-anak, bolehlah kita memperhatikan yang lainnya. Tapi yang paling utama adalah suami dan anak-anak kita. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu samhal bai'i, samhal syira, samhal qada." Sungguhnya Allah mencintai kemudahan tatkala menjual, kemudahan tatkala membeli, dan kemudahan tatkala bayar hutang. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam bayar hutang. Bagaimana maksudnya? Seorang berusaha bermuamalah baik dengan sesama kaum muslimin, sesama manusia. Kita bukan hanya bermuamalah dengan Allah, bermuamalah juga dengan sama manusia. Dengan muamalah yang baik. Allah suka dengan orang yang mudah untuk menjual. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati, Allah sayang kepada seorang hamba yang dia mudah untuk menjual. Maksudnya apa? Kalau dia jual barang tidak susah. Dia jual barang misalnya nih, ada barang mobil dia jual harusnya harganya, dia bilang harganya 200 juta. Ada yang tawar 160. Kalau masuk akal, dapat untung, ya udah jual aja. Enggak usah ditahan-tahan. Dia properti nih, bisnis properti, bikin rumah. Dia bikin rumah, dia maunya untung 600 juta satu rumah. Dia jual 2 miliar. Ada yang tawar misalnya 1,8, dia sudah untung 600 jadi untung 400. Ya sudah jual aja. Kenapa ditahan-tahan? Ya. Yang penting dapat untung, menyenangkan orang, kita juga senang, mudah untuk menjual. Kecuali kalau rugi ya kita tahan, ya. Ada sebagian orang kalau menjual susah. Tawar enggak. Harganya berapa? 200.000, 190.000, enggak. Meskipun 199.999 saya tidak akan lepaskan. Ada orang seperti itu, ya. Kalau enggak mau sudah sana pergi, ada seperti itu, ada modelnya.
Enggak, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah cintai orang yang mudah untuk apa? Menjual. Kalau kita udah kita jual, nanti beli barang yang lain, kita jualan barang yang lain. Rezeki ada yang lain, Allah buka. Jadi mudah untuk menjual, menyenangkan orang yang membeli. Kemudian samhan idza ishtara, mudah juga untuk membeli, mudah juga untuk membelinya. Artinya apa? Kalau kita beli barang, ada orang jual misalnya 100.000, ya udah kita tawar yang masuk akal, kita bilang bagaimana kalau 190.000, 180.000, masuk akal. Ya udah, beli aja. Saya tanya, berapa? Bisa kurang enggak, Pak? Bisa. Berapa? 180. Ya udah kita beli aja. Dia beli aja, enggak usah kita bilang enggak, Pak. 100.000 kurang berapa? 90. Oh, masih banyak, Pak. Sudah 30.000 aja. Wah, ini agak repot. 100.000 kita tawar 30.000 ya. Ada orang seperti itu kalau nawar sangat rendah ya. Bahkan terkenal kata dia, "Kamu beli, tunggu, saya yang tawar aja. Tunggu sebentar, duduk aja." Kenapa? Dia ingin menyiksa penjual. Tawar sampai habis-habisan ditawar. Berapa? 100.000. Berapa, Pak? Kurangi dong, Pak. 90.000, kurangi dong, Pak. 80.000, kurangi dong, Pak. Udah terakhir. Ya, Bapak itu untungnya banyak sekali. Omel-omelin. Ya udah 70.000, diomel-omelin lagi. Sampai dia dapat target berapa? 30.000. Enggak dapat berapa? Terakhir 50.000. 30.000 ya enggak bisa, Pak. Saya enggak dapat untung. Ya sudah. Ya udah, Pak, enggak usah beli, Pak. Tapi dia enggak mau pergi-pergi, di situ aja terus bertahan. Akhirnya kan orang jengkel seperti itu. Akhirnya terkadang orang menjual dengan terpaksa. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Seorang menjual barang dengan terpaksa, hukumnya tidak boleh. Sebenarnya mengatakan tidak sah karena jual beli harus antaradin minkum, harus ridho. Enggak boleh. Ingat, jual terpaksa, kasih hadiah terpaksa juga enggak boleh. Minta dong hadiah dong. Hadiah memaksa. Akhirnya nagih terus, kasih terpaksa, tidak sah. Tidak sah. Ya. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan misalnya kita lagi di rumah lagi makan, tahu-tahu ada orang lewat, ada tetangga kita lagi makan durian, kemudian kita lewat, kemudian dia bilang, "Ayo mampir." Kita tahu dia basa-basi. Jangan nanti langsung mampir, jangan. Sebentar, Pak, saya panggil anak-anak sama istri saya dulu sebentar dulu. Jadi kalau dia lagi ngajak kita mampir, kita nggak usah mampir. Oh, makasih, Pak, karena kita tahu dia basa-basi. Kita lewat, kalau dia datang pergi tarik tangan kita, berarti dia serius kasih hadiah. Tapi kalau dia basa-basi kita lewat, dia bilang alhamdulillah nggak mampir ya. Karena terkadang orang kita tahu dia ngasih kita itu apa? Karena nggak enak, itu nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati, kadang kita beli barang kalau kita tahu kita juga senang, harganya masuk akal, ya udah beli aja, nggak usah tawar terlalu tinggi. Jangan, kasihan penjual. Ya. Apalagi bahkan sebenarnya mengatakan di antara sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, di antara tafsiran hadis 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jarak 1 mil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak dia ketahui. Dia tidak pernah cerita sama orang lain kalau dia bersedekah. Di antara contohnya kata para ulama, yaitu seorang membeli barang tidak dia tawar. Dia tahu harga barang ini bisa dia tawar, tapi tidak mau tawar karena dia ingin bersedekah sama saudaranya. Ya, terkadang ada teman-teman miskin-miskin jualan baju. Udah ente beli aja, nggak usah tawar, kasihan. Dia jualan gorengan, jualan es krim. Lagi musim hujan, karena mentang-mentang musim hujan dia nggak laku-laku, ente tawar. Ya, saya tawar dong, musim hujan siapa yang beli? Udah kasihan, udah beli aja. Untungnya dia pun belum tentu bisa buat makan anak istrinya. Kita masih tawar juga, ente tega banget. Ya udah ente beli aja, nggak usah tawar. Kalau perlu nanti kasih duit kembali, nggak usah. Ya. Sehingga ente bersedekah kepada dia dan dia tidak merasa hina. Ya. Dengan ente beli tidak, dengan anda beli tidak perlu ditawar. Maksud saya, apalagi yang jual sama kaum muslimin, apalagi penampilannya sudah susah, miskin, anda nggak usah tawar. Kalau ada tawar yang masuk akal ya. Ya udah beli aja, apalagi sama muslim beli aja, udah. Insya Allah Allah sayang kepada kita kalau kita mudah untuk apa? Membeli. Ya. Saya dengar waktu saya pernah suatu hari naik mobil, ada yang jemput, nganter pulang, 2 orang ngobrol. Saya tidur, tapi saya sempat dengar mereka berbicara. Yang satu ngomong, aduh saya ini gimana? Kamu kok belum kawin? Saya nggak punya biaya untuk kawin, gimana? Kamu jualan? Sudah, saya kemarin jualan es, tapi musim hujan. Kasihan. Dengarnya itu kita sedih gitu loh. Dengarnya itu sedih. Musim es, mau ngumpulin mahar, nggak ada duit. Musim hujan jualan es, gimana saya mau beli? Jadi maksud saya, ya udahlah, kalau anda punya uang beli barang nggak usah tawar. Kecuali anda ditipu ya jangan. Tapi anda tahu ini harganya masuk akal, wajar, ya udah nggak usah tawar-tawar.
Anda disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, samhal qadha, seorang mudah untuk bayar hutang. Orang mudah untuk bayar hutang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini, siapa yang mau kasih uang sama kita? Jangankan kasih uang, kasih ngutang sama kita pun susah. Orang sekarang apalagi ekonomi lagi turun, pegang duit dia untuk penjagaan ya. Dia harus aman selama beberapa bulan, uangnya disimpan, tidak mau dikeluarin ya. Orang sekarang banyak properti yang kacau, yang hancur. Banyak orang punya outlet jualan pada buyar semuanya. Kenapa enggak ada yang beli? Orang semua pegang uangnya, ekonomi lagi jatuh. Siapa yang mau pinjamkan duit sama kita? Orang-orang mau pinjam duit, cari pinjaman kepada siapa? Enggak ada. Akhirnya enggak ada yang kasih pinjam, dia pergi ke rentenir, dia pergi ke bank konvensional, dia pergi ke praktek-praktek riba. Kenapa enggak ada yang pinjamin sama dia? Dari sini kita tahu kalau ada orang pinjemin duit sama kita, itu orang baik. Itu orang baik. Dia mau menyisihkan duitnya untuk pinjemin kita, itu orang baik. Meskipun dia enggak kasih, cuma kasih pinjaman, itu sudah orang yang sangat baik. Karena langka ada orang kasih pinjam duit sama kita. Nah, kalau dia sudah pinjemin duit sama kita, kita harus bayar tepat pada waktunya. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Dia sudah baik, kemudian kita tidak balas dengan baik. Akhirnya apa? Kita pinjam duit sama dia, dia tagih susah. Akhirnya kemudian kita ganti nomor telepon, ya. Kemudian kita pindah-pindah, janji nggak pernah benar. Bulan depan sampai akhirnya tahun depan juga belum terbayarkan. Apalagi manusia itu kalau sudah punya utang sama orang, dia lupa ada duit, dia pengen beli barang yang lain. Dia lupa kalau dia punya kewajiban harus bayar utang. Itu sifat manusia. Dia udah punya utang ya, misalnya utang 100 juta. Ada duit sekarang 50 juta, dia pengen beli yang lain. Utangnya ada padahal. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, ada pertanyaan di kertas, Ustaz, saya punya utang sama orang Ustaz, sama teman saya. Sudah lama dia tidak tagih saya Ustaz. Sudah lama dia tidak tagih saya Ustaz. Saya kira dia sudah ikhlaskan kepada saya Ustaz. Saya bilang kamu itu berhusnudzon pada tidak pada tempatnya. Ya kamu yang tahu diri, nggak usah ditagih bayar ya. Ya. Jadi orang yang mudah bayar hutang ya, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebaikan dia sudah menjamin kita ya bayar hutang segera. Ya. Kalau bisa jangan tunggu ditagih. Ya beda kalau kita tidak punya, itu lain cerita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, barang siapa yang mengambil uang orang lain, pinjam uang sama orang lain dan dia berniat untuk menunaikannya, adallahu anhu, Allah akan mudahkan dia menunaikan utang tersebut. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, barang siapa yang minjem uang orang dengan niat tidak membayar, atlafahullah, Allah akan membuat dia hancur. Allah akan buat dia hancur. Maka seorang berusaha untuk bayar hutang tepat pada waktunya. Dan banyak orang tidak seperti itu ya. Sampai saya pernah ketemu kasus seorang datang sama saya, Ustaz, saya dimarahin sama si fulan. Kenapa dimarahin? Saya tagih utang dia marah-marah. Harusnya kan yang nagih yang marah-marah. Ini yang ditagih yang marah-marah. Kenapa dia marah? Dia bilang, kenapa kau tagih saya sekarang? Bulan lalu saya punya duit, kau nggak tagih. Gimana ya? Kamu kalau punya duit bayar, nggak usah ditunggu ditagih. Seperti ini kan kurang ajar namanya. Ya. Sehingga akhirnya yang pinjam, yang ngutangin seakan-akan ngemis sama dia, padahal dia yang ngutang. Sampai seperti ini sebagian orang akhlaknya sangat buruk, ya, sangat biadab sampai tidak punya adab sama orang yang beri pinjaman sama dia. Ya. Dalam riwayat yang lain, rahimallahu mra'an samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah untuk menagih. Kita sekarang kalau kasih pinjam uang sama orang, kita pun demikian. Kita tagih dia dengan cara yang baik. Apalagi kita tahu dia sudah berusaha. Kalau dia tidak mampu bayar, maka kita bilang tidak apa. Fanadhiratun ila maisarah, ditunda pada waktu yang lain. Kalau kau sudah mudah baru kau bayar. Selama kita tahu dia berusaha. Orang ini susah, kita tahu. Beda kalau orang ini memang punya duit tapi dia bandel ya. Tapi kalau kita tahu dia memang susah dan dia sudah berusaha, dia baru bisa nyicil sedikit, ya udah kita tunda waktunya. Atau kita bilang, ya udah kamu bayar setengahnya saja, setengahnya saya maafkan. Kalau harta kita lagi banyak, kita lagi lapang, ya sudah maafin aja, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Ibu-ibu yang dirahmati, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita lagi terlilit utang, tahu-tahu orangnya bilang sudah nggak usah bayar. Bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Saya pernah merasakan seperti itu. Jadi lagi setengah mati mikir gimana bayar utang, ya. Kumpulnya setengah mati untuk bayar utang, dia bilang nggak usah. Saya waktu di Madinah, di kampus waktu masih mahasiswa, bawa istri, bawa anak-anak di sana. Saya lagi butuh uang beberapa ribu real. Lagi perlu, butuh beli ini, bayar ini.
Maka saya bingung mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia miskin-miskin juga seperti saya. Akhirnya saya telepon teman saya orang Arab Saudi. Ya akhi, gini nih, aduh ini mukadimah intinya pinjam duit ya. Ya harus pakai mukadimah biar lancar. Akhirnya saya bilang saya butuh duit. Berapa? Sekian ribu real. Tadi saya lagi safar di Randa. Nanti kamu ke Masjid Nabawi, ada teman saya ke sana insyaallah. Ya udah, ya alhamdulillah saya sampai ke Masjid Nabawi, temannya bawa titipan duit. Saya bilang nanti insyaallah, saya bilang sama teman saya akan bayar bulan Ramadan. Kenapa? Kalau bulan Ramadan banyak sumbangan ya gitu. Mahasiswa sering disumbang, dikasih bantuan ya. Benar, pas bulan Ramadan, alhamdulillah saya terkumpulkan uang untuk bayar hutang sesuai dengan janji saya. Maka kemudian saya telepon teman saya. Teman saya itu sekarang dosen di Universitas Al-Madinah. Saya telepon, ya Fulan, gimana kabar? Oh gimana Firanda, baik, gimana? Sama sekali tidak pernah ngomong masalah utang. Saya bilang, afwan akhi, saya mau bayar utang. Langsung dia matikan HP. Mau bilang bayar utang, langsung matikan apa? HP. Saya telepon bolak-balik, nggak dijawab, HP-nya dimatiin. Waduh, saya bingung ini gimana, lagi marah atau gimana? Apa terlambat bayar utang? Tahu-tahu dia kirim SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp begitu. Dia kirim SMS. Kata dia, ya akhi Firanda, di antara perkara yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan saudaranya, menyenangkan hati saudaranya. Sesungguhnya uang yang saya berikan kepadamu itu adalah hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau bahagiakan saya, kata dia. Lihat kata-kata dia. Itu hadiah dari saya buat kamu. Kalau kau terima hadiah itu, kau membahagiakan apa? Saya. Wah, yang bahagia saya apa dia? Saya yang bahagia, bukan dia. Saya bilang terima kasih jazakallah khair. Tapi kata saya, ya sudah, ini terakhir saya pinjam uang sama dia. Karena nggak mungkin saya pinjam lagi kalau begini caranya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah lagi pinjam uang sama dia. Ini ada orang baik seperti ini, masya Allah. Saya kalau ingat teman saya itu luar biasa, akhlaknya sangat baik ya. Baik, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mudah untuk membeli, mudah untuk menjual, mudah untuk bayar hutang, mudah untuk nagih apa? Nagih hutang. Baik. Di antara yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, Allahu yuhibbu antura ni'matuhu ala abdihi. Allah suka ya nampak nikmat Allah kepada hambanya. Dalam riwayat yang lain, idza an'ama ala abdi an yura atharuh. Kalau Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, Allah suka nampak buktinya. Maksudnya bagaimana? Anda bersyukur kepada Allah. Kalau Anda kebetulan punya duit, ya pakai pakaian yang bagus, yang rapi, kemudian pakai mobil yang wajar, pakai kendaraan yang wajar. Jangan Anda punya duit tapi hidupnya seperti menyusahkan diri sendiri. Ya. Kalau orang tanya gimana, aduh saya ini susah, ngeluh terus. Ini nggak benar. Ini namanya kufur nikmat. Nggak boleh. Jadi jangan ketemu orang ngeluh terus. Kalau memang kita ada nikmat, kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya rezeki lancar, alhamdulillah. Berapa gaji suamimu ya? Jangan cerita. Jadi pokoknya bilang alhamdulillah nikmat ya. Jangan kita ceritakan nikmat kita secara detail, tidak boleh juga karena bisa bikin orang hasad sama kita. Ya. Tapi tidak boleh juga kita sembunyikan seakan-akan kita nggak punya duit, tidak boleh. Jadi kalau orang tanya sama kita harus tunjukkan secara global, ya. Kita tampil seadanya, jangan juga kita nampakkan seakan-akan kita kaya sekali, tidak. Tapi seadanya kita menunjukkan ada nikmat Allah tampak pada kita, ya. Jadi kalau kita ya hidup maksudnya jangan juga menyusahkan diri, ya. Jangan juga menyusahkan diri. Yang wajar-wajar, alhamdulillah pakai pakaian yang rapi, mobil juga bagus, alhamdulillah. Bukan karena sombong, bukan karena angkuh, tapi ingin tunjukkan bahwasanya Allah berikan nikmat kepada saya, ya. Tapi saya ulangi lagi, jangan cerita secara detail kepada orang lain. Karena orang itu mudah hasad. Makanya seorang syekh pernah berkata, kalau kamu ditanya tentang hartamu, jangan kau jawab secara detail. Kalau kau jawab, saya nggak punya duit, dia akan ngejek, kasihan miskin. Tapi kalau kau jawab duitmu banyak, dia akan hasad. Makanya nggak usah cerita secara detail. Oh, saya punya rumah ada di sini. Jangan, nggak usah. Alhamdulillah saya dikasih rumah, banyak orang nggak punya rumah, ya. Tapi jangan sampai kita suka mengeluh. Karena ada orang kufur nikmat seperti itu, ya. Seakan-akan miskin, seakan-akan susah, dia menyembunyikan harta dia. Ini kufur nikmat. Tidak tahu diri seperti ini.
Menunjukkan seakan-akan Allah menyusahkan hidupnya, tidak boleh. Makanya Allah suka seorang hamba kalau dia diberikan kenikmatan, nampak. Ada orang kaya, subhanallah duitnya banyak, saya kalau main ke rumahnya saya kasihan. Padahal saya kerja sama dia, dia mungkin gaji saya ke rumah dia kasihan. Rumahnya kotor, terus anunya jelek, kasihan istrinya. Kasihan dia juga, dia sangat pelit ya. Hidupnya pelit, kalau orang sudah pelit, yang susah siapa? Dianya susah, istrinya susah, anak-anak juga susah, bapak ibunya juga susah. Kenapa? Dia pelit. Ya. Terlalu pelit sehingga menyusahkan dirinya sendiri. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Mau berobat cari yang sangat murah, ya jangan. Sudah kalau ada rumah sakit yang bagus, yang wajar, berobat situ aja, duit ada kok. Tunjukkan Allah berikan nikmat kepada kita. Ya, karena Rasulullah SAW pernah negur, ada orang pakai baju jelek. Rasulullah SAW bertanya, apakah Allah berikan nikmat kepadamu? Kau susah hidupnya? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau Allah berikan kenikmatan kepada hambanya, Allah suka kelihatan apa? Buktinya. Buktinya bahwasanya diberikan apa? Kenikmatan. Tapi tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Jangan mentang-mentang kita dapat duit banyak kemudian kita pakai baju yang sangat mahal, mobil yang sangat mahal, itu enggak boleh. Karena itu israf, berlebih-lebihan. Tapi yang wajar-wajar saja, tapi tidak boleh kita ngeluh-ngeluh terus seakan-akan kita diliput dengan berbagai macam kesusahan. Jangan sampai demikian. Seorang hamba yang baik ya menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Baik. Di antara sudah habis waktunya kan? Nah, belum. Di antara hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Allah suka jika hamba mengambil rukhsah keringanan dari Allah, sebagaimana Allah tidak suka kalau maksiatnya dikerjakan. Kalau ada keringanan dari Allah, ambil. Allah suka demikian. Sebagaimana Allah benci kalau maksiatnya dikerjakan. Dalam riwayat yang lain, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh." Allah suka diambil keringanannya sebagaimana suka diambil azimahnya. Azimah itu hukum asal. Contoh ibu-ibu, kita kalau mau sholat harus berwudu, ya atau tidak? Wudu itu namanya hukum asal, namanya azimah dalam istilah fikih. Nah, kalau kita ada halangan, tidak ada air atau kita sakit, maka kita menggunakan tayamum. Tayamum namanya rukhsah. Tayamum namanya apa? Rukhsah. Nah, Allah suka kalau memang kita punya halangan, kita ambil keringanan yang Allah berikan, seakan-akan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah suka kalau kita mengambil hukum asal. Kalau kita lagi mudah bisa berwudu, maka berwudulah. Tapi kalau kita tidak bisa berwudu, maka bertayamumlah. Kamu bertayamum sama Allah suka seperti kamu berwudu. Jangan kita berprasangkaan kalau saya bertayamum berarti pahalanya lebih kurang dari berwudu. Enggak, Allah suka sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama, kalau Anda bersafar, ternyata Anda sholat di misalnya tinggal di hotel berhari-hari, maka sholatlah dengan dikosor. Karena dikosor itu dicintai oleh Allah. Itu apa? Rukhsah. Rukhsah. Jangan paksa sholat 4 rakaat. Allah suka keringanannya diambil. Nabi SAW selama bersafar, beliau tidak pernah sholat 4 rakaat. Beliau selalu sholat 2 rakaat. Dan kita pun demikian. Kita sholat 2 rakaat. Kecuali kalau kita bermakmum. Menjadi makmum bagi orang yang sholatnya sempurna, maka kita harus sholat sempurna. Misalnya kita di umrah, kita pergi ke Makkah dan Madinah, kita sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi sholat isya-nya 4 rakaat ya, kita sholat 4 rakaat. Meskipun kita masbuk, kita dapat rakaat ketiga keempat, tetap kita sempurnakan menjadi 4 rakaat. Tetapi kalau kita sholat sendiri atau kita berjamaah semuanya musafir, maka jangan sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat. Karena Allah suka yang seperti itu. Allah suka hambanya yang suka mengambil keringanan. Bahkan Nabi SAW tidak pernah sholat 4 rakaat waktu sedang safar. Bahkan beliau pernah jadi imam, makmumnya para sahabat yang sedang mukim. Sahabat yang mukim sholat yang 4 rakaat, Nabi sholat 2 rakaat. Maka Nabi cuma sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi berkata, "Ya qaum, atimmu sholatakum fa inna qaumun sufrun." Atau qaumun safarun. Wahai para sahabatku, sempurnakanlah sholat kalian. Bangunlah rakaat 3 dan 4. Kami ini sholat 2 rakaat karena kami sedang safar. Bahkan Nabi tatkala sedang safar tidak sholat qobliyah dan ba'diyah, tidak, kecuali qobliyah subuh. Para ulama mengatakan seorang yang sholat safar duhur tidak qobliyah tidak ba'diyah cuma 2 rakaat, ini Allah lebih sukai daripada kalau dia sholat 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Kenapa Allah suka diambil keringanannya? Paham? Ibu misalnya bersafar lagi umrah, dan ini sering terjadi. Berangkat dari Indonesia bulan puasa, nanti pergi ke Mekah, ke Madinah, puasnya tambah 5 jam.
tambah 4 jam plus bukanya mundur musim panas. Ya. Harusnya di sini buka jam 6, di sana buka jam 7. Sementara perbedaan kita dengan Mekah, Madinah sampai 4 jam. Jadi untuk berbuka tambah lagi 5 jam. Kalau pas di pesawat setengah mati, kehausan, ya buka saja, ambil keringanan. Kenapa? Jangan berpikir kalau saya bertahan pahalanya lebih banyak. Enggak. Salah. Allah suka kita ambil keringanan. Jangan kita malu, aduh malu, saya masih muda kok buka. Jangan malu-malu. Boleh berbuka kalau memang susah. Kalau memang enggak susah, santai-santai aja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai sakit perut, sudah, ya buka aja, ngapain nyiksa diri? Allah suka Anda buka puasa, Allah suka. Ini hadisnya seperti ini. Allah suka hambanya yang mudah mengambil keringanan. Kalau ada keringanan dari Allah, sudah ambil. Anda lagi masuk angin, mau berwudu kena angin khawatir terbit. Ya sudah jangan berwudu, tayamum. Kenapa? Kenapa kita susah-susahkan diri? Tayamum kemudian salat. Ya, nanti kalau sudah sehat ya berwudu lagi. Ya. Lagi junub kemudian sakit ya. Ya udah, jangan mandi junub, tayamum aja baru salat. Jangan paksakan diri. Ya, karena Allah suka kita mengambil keringanan sebagaimana Allah suka kalau kita meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan juga agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini cara adalah ciri-ciri penghuni surga, yaitu Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Allah mencintai hamba yang berbuat ihsan. Saya bacakan firman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan, dan seterusnya. Yaitu dalam surat Ali Imran, ibu-ibu bisa lihat ayat 122 sampai 124. Ali Imran surat ketiga, coba dibuka. Ayat 132, 132 bukan 22, 132 sampai 134. Sudah dapat? Ini pembahasan yang sangat penting ya. Bahasan terakhir kita. Saya jelaskan secara singkat di papan tulis insyaallah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ini wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baik ibu-ibu ya. Perhatikan ini ayat berapa tadi? Al-Imran 132 sampai 134. Wasari'u dalam bahasa Arab artinya apa? Bersegeralah. Bersegeralah kepada ampunan. Ini ampunan Allah. Wa jannah, surga. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Kata Allah, alladzina yunfikuna, yang berinfak. Fis sarra, dalam kondisi lapang. Wad dharra, dalam kondisi apa? Susah. Wal kadhimin, orang-orang yang meredam amarah. Dan wal afina, yang memaafkan manusia. Wallahu, Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan ya, kita jelaskan secara singkat ayat ini sebagai penutup pengajian kita. Yang pertama, dalam masalah amal soleh
Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Dalam segala ibadah Allah suruh segera. Makanya dalam Al-Qur'an datang dalam 3 kalau tidak salah model. Pertama, wasari'u, cepatlah. Dalam ayat yang lain, sabiqu, berlombalah. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebajikan. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, saling bersainglah. Jadi dalam Al-Qur'an ada kalimat bersegera, berlombalah, cepat-cepatan, bersainglah. Dalam masalah dunia tidak, masalah akhirat kita disuruh apa? Bersaing, berlomba, cepat-cepatan, ya. Karena inilah kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita punya niat baik segera, jangan ditunda-tunda. Menuju apa? Menuju ampunan Allah. Ini dalil kata para ulama, kalau seorang berdosa segera bertobat, tidak boleh tunda-tunda tobat. Barang siapa yang menunda tobatnya, dia maksiat pagi ini, dia tunda sore, dia berdosa lagi. Jadi menunda tobat itu dosa tersendiri. Maka seorang misalnya pagi hari melihat hal-hal yang haram, pagi hari mendengar berita-berita haram, gibah, ngerumpi, dia bertobat kepada Allah, jangan tunda-tunda. Dia tidak tahu, tidak bisa jamin bisa hidup sampai sore. Maka segera bertobat kepada Allah. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang cintai oleh Allah, Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat. Artinya apa? Kalau dia salah, dia segera bertobat. Jangan tunda-tunda. Dan bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya langit, seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa yang Allah siapkan masuk surga bagi mereka? Allah siapkan surga bagi mereka. Ini dalil ibu-ibu juga surga sudah ada. Dalam ayat ini Allah mengatakan, iddat lil muttaqin. Surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surganya sudah ada belum? Sudah Allah siapkan. Beda kalau belum ada, tapi Allah mengatakan iddat, sudah Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Berarti sudah ada, jangan khawatir, tinggal masuk. Kalau saya jadi bos, saya punya anak buah, mana yang lebih bagus? Saya bilang bertakwa. Siapa mereka? Perhatikan ciri-cirinya. Ini semua dicintai oleh Allah. Alladzina yunfikun, orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah. Kalau orang berinfak dalam kondisi lapang itu wajar, tapi yang susah berinfak dalam kondisi apa? Susah. Jadi mau saya ibu-ibu, kalau kita dalam kondisi sempit juga tetap berinfak meskipun nominalnya mungkin lebih sedikit, tapi tetap apa? Berinfak. Ya, kita punya duit, kita sampaikan sama suami, mungkin ibu enggak punya pekerjaan, kerjaannya meres suami ya. Kerjaannya maksudnya meres dengan cara yang baik maksudnya. Mas, ya, tolong Mas, itu sumbangan buat anak miskin, orang yatim. Rayu suami insyaallah baik ya. Boleh ibu-ibunya begini, insyaallah suami-suami juga baik. Jadi tinggal dia keluarin duit ya. Kita juga dapat pahala karena kita yang merayu suami untuk apa? Untuk menyumbang. Kalau kita punya uang juga, kita suami kasih jatah nih, kamu jatah bulan ini buat jajan, sisihkan juga untuk apa? Untuk menyumbang misalnya, ya. Jadi dalam kondisi susah kita mungkin sedekah tapi nominalnya mungkin lebih sedikit, tapi tidak kita tinggalkan apa? Sedekah. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam kemarahan. Al ghaidh itu ya kadhiminal ghaidh itu kata para ulama seperti tempat air yang sudah penuh sebentar lagi keluar dari ujung ceretnya, ya. Jadi maksudnya kemarahan yang sudah memuncak sebentar lagi keluar, kita redam, kita tahan. Ini ciri penghuni surga seperti ini. Kalau kita lagi di puncak-puncak marah, kita ingat ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam apa? Amarah. Lagi benci sama anak, lagi jengkel sama anak, lagi jengkel sama kakak, lagi jengkel sama tetangga, lagi jengkel sama suami, redam. Ya, dapat pahala, dicintai oleh Allah, masuk surga. Jadi jangan kita sangka ibadah itu cuma baca Quran, cuma salat malam, enggak, kita tahan amarah itu ibadah mulia. Bahkan ciri penghuni surga. Maka jadi orang jangan suka marah-marah ibu-ibu ya. Jangan suka marah-marah. Sabar ya. Sedikit-sedikit marah itu cepat tua, cepat mati, kena jantung, kena macam-macam. Jangan. Sabar. Ya benar, penelitian menyatakan orang banyak penyakit timbul karena ketidakstabilan jantung, ketidakstabilan emosional. Emosional itu sangat berpengaruh. Akhirnya menimbulkan gula yang cepat. Akhirnya penyakit gula, penyakit jantung dan macam-macamnya. Tapi kalau orang santai, murah senyum, insya Allah lebih panjang umurnya. Lebih panjang umurnya. Ya. Kemudian wal afina 'anil nas, yang mudah memaafkan orang lain. Ini sifat yang paling berat, memaafkan orang lain. Ya. Karena sifat memaafkan orang lain lebih hebat dari sekedar meredam kemarahan. Ada orang meredam kemarahan tapi dia tidak maafkan, dia cuma gerundel, jengkel, dendam dan macam-macam. Tapi ada orang selain dia meredam amarah, dia juga memaafkan. Dan ini orang yang sangat hebat.
Dan kita tahu kalau kita memaafkan orang lain, maka kita dimasukkan oleh Allah dalam surga. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Makanya ayat yang sangat memberi pengharapan kata para ulama di antaranya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian berlapang dada dan maafkan. Tidakkah kalian suka Allah maafkan kalian? Jadi kita banyak dosa nih. Kita banyak dosa, mungkin dosa di luar, melihat yang macam-macam, mendengar macam-macam, ngomongin orang macam-macam, dosa dalam rumah, mungkin ngomelin suami, gak perhatian sama anak-anak dan macam-macamnya. Kita banyak dosa. Kita sudah istighfar, tapi ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Allah kasih kita ujian, kita dizalimi oleh orang. Dikata-katain orang, dituduh orang macam-macam, mungkin diambil harta kita dan macam-macam. Nah, kita ampuni, kita maafin orang tersebut. Kalau kita maafin orang tersebut, Allah maafin kita. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak bisa hilang kalau kita istighfar. Tapi dengan cara kita memaafkan orang lain, dosa-dosa kita diampuni. Namun ini sangat berat ya. Maafkan orang itu sangat berat. Manusia kalau zalimi biasanya senangnya ingin apa? Ingin balas ya. Ingin balas. Kalau dijotos sekali ingin botos 2 kali ya. Jarang yang langsung maafkan. Tapi ingat ayat ini sehingga kita bisa hidup lebih tenteram. Ibu-ibu kalau suka maafkan hidupnya tenteram ibu-ibu ya. Benar. Kalau kita ikuti komentar di Facebook, komentar di WhatsApp, kadang-kadang jengkel. Ada orang bikin jengkel. Itu kita maafin aja. Maafin sudah, kita pulang tidur tenteram, ngobrol sama suami bisa. Tapi coba kalau kita dendam, susah. Dongkol ya. Akhirnya suami juga kita omel-omelin ya dan yang lainnya. Jadi maafkan, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang ini semua orang-orang ihsan yang suka berinfak, suka meredam amarah dan juga suka memaafkan, maka mereka adalah orang-orang yang ihsan. Ihsan itu apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, kalau tidak maka Allah melihat dia. Jadi demikian ibu-ibu ya, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ibu-ibu menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.